Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program diskusi di channel Tasyakur 100 Tahun Online. Pada episode ini, kita akan membahas dan mengkaji buku karya pendiri Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dengan judul Tiryaqul Qulub atau Penawar Kolbu. Telah hadir bersama kita dua narasumber yang tentunya sangat istimewa dan sudah tidak asing lagi, itu Bapak Eki Sabandi dan Maulana Lutfi Julian Putra. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya dan tentunya kita akan membahas sebuah buku yang baru Pak Eki ya tentunya. Silakan mungkin Pak Eki disampaikan latar belakang dari penulisan buku Tiryaqul Qulub ini. Terima kasih. Tiryaqul Qulub ini terbit pada tahun 1899. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Maulana Mahmud Ahmad Wardi, membeli kita di London. Ya. Diterbitkan 2019 pada April yang lalu. Ya. Buku ini cukup tebal, ada 532 halaman di luar beberapa lampiran. Ya. Ini yang boleh saya sampaikan. Kemudian latar belakang kenapa buku ini ditulis, ya, ini boleh saya jelaskan demikian. Jadi ada satu orang pengikut Hazrat Masih Maud alaihissalam, ya, namanya Babu Ilahi Bakhsh. Mungkin lapas saya kurang bagus ya. Beliau walaupun sudah bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah, tapi kemudian hari beliau menyatakan keraguan tentang dakwah Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Ya. Kemudian dari situ Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis buku Perlunya Seorang Imam, Daruratul Imam, dan sudah kita bahas. Ya. Tetapi bahas tidak bergeming ya, tetap aja di situ. Kemudian juga pada tahun 1899 bersama 3 yang lain ya, yang semua awalnya adalah pengikut Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, yaitu bernama Unsi Abdul Haq, kemudian Khan Baradur Fatah Ali, ya, kemudian Muhammad Yusuf ya. Mereka berempat juga akhirnya membuat surat terbuka yang berisi penentangan kepada Mirza Ghulam Ahmad, khususnya terkait dengan kabar-kabar gaib yang beliau diterima. Jadi mereka itu mempertanyakan ya, begitu. Nah kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam memberikan balasan jika seandainya mereka menentang atau mempertanyakan kabar-kabar gaib, kan Allah Ta'ala itu maha hidup, maha pengabul doa. Silakan kalau mereka tuh punya juga pengalaman seperti itu, tunjukkanlah pada kita, dan harus terbuka. Jika dalam satu bulan ini, tempor ini bulan Juni ya, sampai akhir bulan ini mereka tidak bisa membuktikan bahwa dia menerima kabar gaib ini, maka semua surat menyurat akan dibuka, jadi terbuka, jadi umat mengetahui apa yang terjadi begitu ya. Nah kemudian lewat itu awal Juli Munsi Ilahi Bakhsh itu memberikan surat bahwa aku mau dia telah menerima 2 kabar gaib begitu. Nah, kemudian tidak dibahas apa yang dikabargaibkan, tapi juga Hazrat Masih Maud alaihissalam juga tidak terlalu risau, tidak terlalu hirau dengan apa yang mereka keberatan mereka ya. Beliau lah mulai menulis dengan buku Tiryaqul Qulub ini, Penawar Kalbu. Jadi mereka yang mempunyai
kegelisahan atau satu keraguan tentang dakwah beliau alaihissalam, beliau berikan nasihat-nasihat itu dalam buku Tiraku Qulub ini. Itu barangkali boleh saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Eki. Pak Lutfi, terkait pokok-pokok bahasannya dari buku ini apa saja? Silakan. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa beliau menjadikan ini sebagai penawar kolbu gitu atau hati ya bagi yang tadi disebutkan, juga untuk yang lain, pihak-pihak lain yang menentang pendakwaan beliau. Ya, beliau mengundang para pemuka agama lain untuk memanifestasikan tanda atau pertolongan samawi sebagaimana yang beliau terima dari Allah Ta'ala yang beliau nyatakan begitu Pak. Jadi silakan buktikan kalau memang penentangan Anda itu betul gitu ya. Nah kemudian beliau mengawali kitab ini dengan syair-syair ya terkait dengan insan kamil ya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu di halaman 3 sampai 27 lah. Kemudian juga disampaikan bahwa para pendeta Kristen secara terbuka ya, menyatakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak memiliki mukjizat. Ya. Beliau menyatakan bahwa justru dengan pengabulan doa yang beliau alaihissalam terima atau alami, itu menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat. Gitu ya. Pengikutnya saja mengalami pengabulan doa bagaimana junjungannya yakni Rasulullah SAW begitu. Tentu tidak terhinggalah, banyak sekali sebetulnya. Nah, beliau pun menantang ya para pemuka agama yang anti-Islam ya, terutama yang anti-Islam yang benar-benar menyerang gitu ya, untuk menunjukkan seorang manusia yang mereka agungkan dan membuktikan bahwa ajaran kerohaniannya hidup sampai sekarang. Ya. Kemudian juga tunjukkan tanda kebenaran samawi dari junjungannya yang duduk di sisi kanan di langit begitu ya. Dan beliau menegaskan bahwa agama Kristen saat ini bukanlah ajaran Nabi Isa alaihissalam, melainkan ajaran para pemuka Kristen setelah Nabi Isa alaihissalam meninggalkan Palestina. Kemudian juga beliau mengungkapkan lagi 4 Injil utama saat ini dibuat oleh beberapa orang Yunani yang dibuat ratusan tahun setelah Nabi Isa alaihissalam meninggalkan Palestina. Tetapi semua kisahnya dinisbahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Pak Eki ingin menyampaikan, silakan tambahan. Ya. Jadi dari gugatan kepada beliau tentang kabar gaib yang dilakukan oleh mantan murid ya. Kemudian juga beliau mengatakan, oke, buktikan bahwa mereka juga mendapat bimbingan dari Allah Ta'ala. Kemudian bergeser pada pendeta Kristen. Kenapa disebut pendeta Kristen di sini? Settingnya demikian, Pak. Pada zaman itu orang bebas. Kalau dalam zaman sekarang diukur dengan penistaan agama, ya, orang bisa mengadukan. Ya. Tapi pada saat itu di Hindustan bebas. Bahasanya demikian, bicara di lorong-lorong pasar. Pakai musik, kumpulin orang, kemudian pidato, membuli lah tanda kutip. Itu boleh pada saat itu. Ya, sisanya pun sampai sekarang kan kita rasakan. Orang bebas di Eropa membakar Quran, menghina Nabi Muhammad SAW. Kan ini sisa-sisa begitu yang mereka anut ya. Nah, dengan penistaan atau katakan pembulian atau penghinaan kepada Islam, kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad SAW, beliau bangkit. Beliau tantang seperti itu yang dijelaskan oleh Pak Lutfi tadi ya. Beliau katakan tentang Injil. Injil bukan itu dibuat oleh murid-murid Isa alaihissalam, itu ratusan tahun kemudian. Tadi disinggung masalah keberatan Mirza Ahmad alaihissalam tentang Kristen kan. Nah ini perlu dipahami settingnya pada saat itu. Orang-orang yang anti-Islam bebas Pak bersuara. Baik itu dari Arya Samas, dari Sikh, dari Kristen. Dengan beragam denominasinya, mereka bebas aja membuli, merendahkan, menistakan Islam, menistakan Al-Quran, menistakan Allah Subhanahu Wa Taala, menghina Nabi Muhammad SAW. Mereka bebas, Pak. Gitu, masuk pasar-pasar, bikin pengumuman, ada musik-musik supaya orang berkumpul, kan? Dan mulai lagi ceramah atau pidato yang isinya seperti itu. Nah, di dalam kondisi seperti inilah karena ada satu kebebasan tanda kutip ya, yang kebebasan itu sampai sekarang pun dianut values-nya tuh nilainya. Contoh terakhir adalah pembakaran Al-Quran ya di Swedia. Kemudian penghinaan dengan gambar-gambar
penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, itu values itu, nilai-nilai itu yang mereka adut, dan memang itu begitu. Ya Pak, kita bisa rasakan sampai sekarang. Nah, di situ itulah beliau alaihissalam menjawab bahwa Injil itu tidak ada yang asli. Mana ada Injil bahasa Ibrani? Itu kan Injil kan dikutip dari Yunani. Ini beliau cakap demikian kan begitu. Kemudian juga ada 4 Injil utama dituliskan ratusan tahun setelah Nabi Isa itu keluar dari Palestina. Dan semua cerita-cerita itu dinisbahkan kepada Nabi Isa. Begitu. Dikatakan juga bahwa ajaran-ajaran Kristen itu bukan ajaran yang sekarang, bukan ajaran Nabi Isa, ini ajaran Paul atau Paulus. Seperti itu yang boleh disampaikan. Tapi utamanya adalah beliau katakan, kalau tadi dikatakan mana wujud atau seseorang yang diagungkan bahwa menerima bimbingan samawi. Beliau tantang itu kepada mereka yang anti-Islam. Beliau inilah yang memperoleh bimbingan langsung dari Allah Ta'ala melalui kalamah mukatabahnya. Ya, seperti itu. Nah, beliau katakan silakan kalau pemuka agama yang lain juga mempunyai bimbingan yang sama. Gitu. Seperti itu yang terbuka seperti ini. Hanya untuk bagaimana beliau menetralisir atau menjawab, mengklarifikasi keberatan-keberatan kepada Nabi Muhammad SAW, pada mujizat Nabi Muhammad SAW, pada Islam, pada Al-Quran, dan pada wujud Allah Ta'ala itu sendiri. Masya Allah. Luar biasa penjelasannya. Pak Lutfi ingin menambahkan, silakan. Ya, jadi pada zaman yang seperti inilah yang sudah digambarkan tadi secara singkat ya, dari satu segi gitu kan, banyak segi ya. Sebetulnya. Nah, pada zaman seperti inilah ya Allah Subhanahu wa taala sebetulnya mengutus beliau alaihissalam ya untuk menunjukkan arah Tuhan yang benar dengan cara yang lembut, halus, santun sesuai dengan bimbingannya begitu Pak. Tentu ada tanda dari apa kebenaran saja beliau. tanda-tandanya itu Pak? Nah, yang pertama ada banyak ya. Di antaranya yang pertama terkait dengan tanda kelahiran putra keempat beliau. Di mana pada hari Senin 14 Juni 1899 telah lahir putra keempat sesuai dengan nubuatan yang disampaikan pada 20 Februari 1884 atau 14 tahun sebelumnya, yaitu hari Senin Mubarak. Mubarak hari Senin. Ini juga merupakan tanda samawi yang beliau alaihissalam terima. Saya tambahkan barangkali ya. Jadi beliau jelaskan bahwa nubuatan 14 tahun yang lalu ini telah sempurna dengan lahirnya yang kemudian kita pahami sekarang ya. Itu kemudian menjadi khalifah kedua, Mirza Bashirin Mahmud Ahmad ya. Nah ini 14 tahun yang lalu 14 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan. Nah beliau jelaskan bahwa peristiwa ini di luar nalar manusia. Karena bukan pekerjaan manusia. Ini semua adalah melainkan pekerjaan atau tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ini sebagai satu tanda tanda kelahiran putra keempat itu. Masya Allah, sangat dalam ya Pak ya. Pak Lutfi ingin menambahkan, silakan. Kemudian juga tanda yang lain Pak, itu tanda nubuatan Abdullah Atam ya. Di mana Abdullah Atam ini merupakan mantan muslim yang menjadi penginjil, telah berdebat dengan beliau salam selama 13 hari. Tanggal 22 Mei sampai 5 Juni 1893 di Amritsar. Setelah perdebatan, ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan keputusan samawi kepadanya. Turun wahyu tanggal 5 Juni 1893 tentang Atam, yakni 15 bulan ke depan, maksimal September 1894, Atam akan mendapatkan azab kecuali dia bertobat. Ingat ini ada kecuali dia bertobat, artinya masih ada kesempatan ya. Kalau dia bertobat berarti dia tidak akan kena azab gitu ya. Nah kemudian pengumuman ini disebar secara luas dan Atam pun mengetahuinya tentu. Tetapi selama masa itu Atam berhenti dari mencaci Rasulullah SAW dan Islam. Begitu Pak. Berhenti ya. Masya Allah. Baik. Nah itu saya sambung barangkali setelah masa nubuatan awal itu lewat, Atam baru muncul lagi. Oh gitu. Nggak terjadi nih kan, karena dalam masa itulah dia diam, bertobat dan takut, begitu kan. Nah kemudian dia muncul lagi, dikatakan bahwa nubuatan Mirza Ghulam Ahmad gagal tuh, begitu kan. Nah kemudian beliau merespon ya, kalau kamu anggap gagal, coba kamu bersumpah bahwa selama masa nubuat ini bahwa kamu tidak merasa takut kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu bersumpah, mau aja mengatakan demikian, saya akan kasih kamu 4.000 rupis. Begitu. Nah,
Atam diam, tidak juga menjawabnya. Tapi karena tidak ada respon dari Abdullah Atam itu, maka Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam pada Desember 1895 itu memberikan pengumuman tanpa syarat apapun. Dalam 7 bulan ke depan Atam akan diazab. Keras ini Pak ya. Keras gitu. Dan empiris mengatakan pada 27 Juli 1895 ya, Atam meninggal di kota Firozpur sesuai dengan nubuatan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Ini tentang Atam. Ya. Masya Allah. Merinding juga Pak Eki atas penjelasan barusan. Mungkin Pak Lutfi ingin menyampaikan. Ya, nubuatan yang tanda yang berikutnya. Ya, tanda berikutnya itu tentang nubuatan tentang Lekram. Oh, Lekram ya. Jadi beliau adalah pemuka Hindu Arya ya, yang wafat dalam usia 39 tahun. Nah, Lekram selalu menyerang Allah Subhanahu wa taala, Islam, Nabi Muhammad, Rasulullah SAW, dan juga merendahkan umat Islam. Hadrat Masih Maud menubuatkan pada 20 Februari 1886 bahwa jika Lekram tidak bertaubat, ia akan mati dalam jangka waktu 6 tahun ke depan pada hari Id kedua atau tahun 1892 Masehi. Nah. Kemudian Lekram menulis dalam Kuliat Arya Musafir bahwa Permeswar atau Tuhan orang Hindu ya mewahyukan kepadanya, dalam kurun waktu 3 tahun hidup Anda, yakni kepada Masih Maud akan berakhir, yakni pada tahun 1889 Masehi, dan tidak akan ada seorang pun sisa keturunan Anda. Jadi juga melemparkan lagi nubuatan kepada Hadrat Masih Maud. Dan pada 20 Februari 1893 Hadrat Masih Maud menyampaikan wahyu lain tentang Lekram bahwa ia akan mati 6 tahun ke depan. Gitu Pak, nubuatan yang disampaikan. Dan bagaimana dampak hasilnya? Dan hasilnya pada 6 Maret 1897 pukul 6 pagi Lekram mati terbunuh di lantai 2 dan rumahnya dalam keadaan penjagaan ketat Pak. Disebutkan ya, perutnya terurai, terdengar seperti suara sapi disembelih, padahal dalam penjagaan ketat Pak. Luar biasa. Tentang Lekram itu dia dengan Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam tuh usianya beda jauh, 23 tahun ya kan gitu. Dan pada saat nubuatan-nubuatan itu disampaikan, Atam juga merasa sesuatu ya, mereka bahasanya apa? Berikhtiar untuk menjaga, ada dikawal terus-menerus ya kan. Demikian juga ketika nubuatan kedua disampaikan, itu Atam jaga terus-menerus, dan pada saat hari kejadian itu Lekram itu ada di lantai 2, sementara para pengawalnya di bawah. Tapi kemudian juga terjadi kematian Lekram yang orang tidak ngerti siapa yang membunuh, karena ususnya terurai dan terdengar suara seperti sapi disembelih, seperti itu sesuai dengan nubuatan dari Mirza Ghulam Ahmad sendiri kan gitu. Jadi tanda berikutnya tentang Martin Clark ya kan, dia seorang pendeta Kristen di Gurdaspur ya kan. Jadi setelah Lekram meninggal, Martin Clark itu mengadukan kepada mengajukan gugatan kepada itu pengadilan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu menyuruh seseorang loh untuk membunuh saya. Jadi aduannya adalah pembunuhan. Jadi Mirza Ghulam Ahmad menyuruh seseorang ya gitu. Nah pada pengaduan itulah beliau alaihissalam juga mendapat wahyu bahwa para penentang gugur dan seseorang akan menjadi hina dan tercela. Ini wahyu ditujukan kepada Martin Clark kan gitu. Jadi proses pengadilan itu berjalan panjang ya. Lebih kurang 300 saksi dihadirkan dalam pengadilan itu untuk memberatkan dakwaan bahwa seseorang itu Mirza Ghulam Ahmad itu menyuruh orang ini untuk membunuh Martin Clark gitu kan. Nah, salah satu saksi kuncinya tuh saksi emasnya barangkali disebut demikian. Beliau bernama Abdul Hamid. Dia bersaksi bahwa memang beliau betul disuruh Mirza Ghulam Ahmad membunuh Clark begitu. Gitu. Tetapi ending prosesnya itu adalah dalam proses pengundian ada si Abdul Hamid itu mengaku bahwa sebetulnya saya juga nggak pernah ketemu, nggak kenal dengan Mirza Ghulam Ahmad.
dia disuruh oleh Martin Clark untuk bersaksi palsu. Nah, sehingga vonis dikatakan bahwa dakwaan ditolak gitu ya. Jadi ini pengajuan ditolak, kemudian Mirza Ghulam Ahmad bebas, dan hakim menawarkan pada Mirza Ghulam Ahmad itu, Anda boleh sekarang mengajukan tuntutan balik, bahasanya tuntutan pencemaran nama baik lah ya begitu ya, kalau sekarang kan ya. Tapi Azam Masmud membalas, tidak, saya tidak akan mengajukan tuntutan balik. Biar semua diserahkan pada pengadilan langit begitu. Dan kemudian pada tahun 1900 entah karena malu atau bagaimana, Clark tuh diam-diam pindah. Dan dia pindah ke Edinburgh itu di Scotland karena dia memang orang Scotland. Dan kemudian nggak lama tanpa publikasi Martin Clark meninggal. Gitu kan. Dan di situ nanti ada fotonya ya, cucunya Martin Clark. Ya cucunya Martin Clark. Dia tahu ada kakeknya dulu pernah dispute, pernah berselisih dengan Mirza Ghulam Ahmadiyah. Karena sama-sama di UK, di Scotland kan. Ya beliau cari-cari apa itu Ahmadiyah, cari-cari. Kemudian cucunya itu tahun 2012 ketemu Hujur lah. Di London gitu. Beliau cerita juga tentang bagaimana kakeknya dulu beliau bermasalah atau mengadakan permasalahan dengan Mirza Ghulam Ahmad. Dan itu cucunya seperti ini. Ini suatu bukti empiris ya, bahwa ini bukan cerita-cerita kosong. Iya. Bukan cerita-cerita kosong, semua ada bukti-bukti yang nyata. Seperti itu. Luar biasa. Pak Lutfi, ada tanda lainnya di dalam buku ini disampaikan, silakan. Jadi beliau ada muncul fitnah baru, Pak. Ya, jadi Imam Mahdi akan memberontak kepada pemerintahan Inggris pada saat itu. Nah, ulama atau para ulama Islam ya selalu menyuarakan bahwa orang ini kafir ya, Hazrat Masih Maud Salam. Tidak beragama, dajjal, dan telah berlebihan dalam memuji pemerintahan Inggris dan menentang pemerintahan. Ya. Terhadap tuduhan ini, beliau alaihissalam mengatakan bahwa beliau bukan tipe pembangkang atau pemberontak gitu ya. Beliau memuji pemerintahan Inggris karena membawa keadilan dan memberi kebebasan beribadah dan setiap agama bebas melakukan syiarnya, Pak. Begitu. Ini dasar beliau memuji gitu. Dalam konteks ini itu kan merupakan hal yang wajar dan tuntutan ketakwaan gitu ya. Ketika ada hal yang baik kita bersyukur, terima kasih. Kemudian beliau alaihissalam juga menyayangkan paham yang dianut sebagian umat Islam saat itu tentang Imam Mahdi yang haus darah dan Al-Masih yang senang membunuh orang kafir. Beliau juga menjelaskan berdasarkan hadis Bukhari bahwa sosok Imam Mahdi itu akan menghilangkan peperangan atau yad'ul harb ya, meniadakan perang. Karenanya beliau tidak mungkin akan mengobarkan pemberontakan kepada pemerintahan Inggris ya, begitu, Pak. Baik, terima kasih. Pak Eki, ada tanda lainnya, Pak? Ya, tanda yang ketujuh itu beliau jelaskan tentang 3 corak mematahkan salib. Nah, beliau jelaskan demikian. Pertama adalah prinsip la ikraha fidin. Ya, tidak ada kebencian, tidak ada paksaan, tidak ada permusuhan, tidak ada hal-hal yang buruk dalam syiar agama. Ya, semua harus dilakukan dengan santun, dilakukan dengan lembut, dengan kasih, dengan cinta. Nah, ini salah satu coraknya. Kemudian yang kedua adalah keunggulan argumentasi, ya kan, keunggulan hujah dalam dialog, diskusi, dan dalam debat dengan pemuka agama lain, kan begitu. Nah, yang ketiga dikunci adalah semua itu harus dengan dibuktikan adanya keberkatan dan keunggulan Islam yang dizahirkan dengan tanda-tanda samawi. Jadi tidak cukup dengan kelembutan, tidak cukup dengan dalil yang hebat, tapi juga harus didukung dengan keberkatan dan keunggulan tanda-tanda langit. Jadi Allah Ta'ala selalu membimbing kita semua untuk menunjukkan manusia ke arah Allah Ta'ala itu sendiri. Itu 3 corak yang beliau disampaikan. Gitu. Mungkin sebelum berakhir diskusi kita, ada closing statement yang ingin disampaikan? Jadi yang kita sampaikan pada saat ini hal yang sedikit lah ya, beberapa tambahan data biar difahami oleh para pemirsa. Sesungguhnya di dalam buku yang 500 halaman, 550 halaman lebih itu ada 5 lampiran lain ya, yang menguraikan tentang kabar gaib, kasyaf, mimpi, pengabulan doa, ilham, nubuah, dan nasihat bagi
anggota-anggota jemaat. Ada 5 lampiran, semua juga rinci ya. Itu aja yang boleh saya sampaikan. Jadi lagi barangkali ini buku memang sudah agak lama 2019, tapi juga tidak ada salah untuk tetap kita pelajari lagi, pahami lagi isi buku dari Tiryakul Qulub ini. Terima kasih. Pak Lutfi, closing Ya, statement. senada dengan beliau bahwa ini buku menjelaskan kebenaran dari beliau dengan tanda-tanda beliau untuk menawar hati atau kalbu orang-orang yang ragu terhadap pendakwaan beliau. Insya Allah Ta'ala kalau baca buku ini dari awal sampai akhir akan terjawab sudah ya bagi orang yang mencari kebenaran. Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi, Pak Eki atas penjelasannya menjelaskan tentang bagaimana menghilangkan keraguan-keraguan atas pendakwaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad SAW. Semoga kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita pada episode ini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat, banyak ilmu untuk kita sekalian. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.